Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dengan Nilai Domoran, NPM 23253104330, mahasiswa Universitas Pancabudi Medan, program studi manajemen kelas reguler 2C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan presentasi tugas untuk mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rusyadi, SE, MSI. Tugas keempat saya pilih dengan topik bank sentral dan kebijakan moneter. Pengertian bank sentral dan karakteristiknya. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga kestabilan sistem keuangan serta nilai mata uang suatu negara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan agar perekonomian tetap stabil, inflasi terkendali, dan perbankan berjalan dengan sehat. Berikut ini adalah karakteristik bank sentral bagi sebuah negara, yaitu sebagai banknya bank. Dan yang kedua, pencetak dan pengelola uang. Yang ketiga, pengendali kebijakan moneter. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima, sebagai lembaga keuangan. Dan yang keenam, pengelola cadangan devisa dan kurs mata uang. Dan yang terakhir, pemberi pinjaman terakhir. Apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari bank sentral? Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihan atau keunggulan dari bank sentral. Kelebihannya yang pertama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, di mana bank sentral berperan mengendalikan inflasi, menjaga nilai mata uang, dan memastikan, dan menstabilkan harga barang agar ekonomi tidak bergejolak. Yang kedua, mengatur dan mengawasi sistem perbankan, di mana bank sentral ini memastikan bank-bank umum dapat beroperasi dengan sehat melalui kebijakan dan pengawasan yang ketat. Sebagai pencetak dan pengedar uang, bank sentral memiliki hak tunggal atau yang disebut dengan otoritas moneter untuk mencetak dan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Keempat, menjaga bank bagi pemerintah. Bank sentral membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, misalnya mengelola utang, membayar kewajiban, dan penyimpanan kas negara. Dan yang kelima, menjaga bank bagi bank umum atau lender of last resort. Bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas agar sistem keuangan tetap stabil. Yang keenam, menjaga cadangan devisa negara. Bank sentral ini berfungsi untuk mengelola cadangan devisa untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah bank sentral ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang sustainable atau berkelanjutan, di mana melalui kebijakan moneter yang bijak, bank sentral membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pembangunan ekonomi. Kita telah membahas apa yang menjadi kelebihan atau keunggulan dari bank sentral. Namun, apakah yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari bank sentral tersebut? Berikut beberapa kelemahan dan kekurangan dari bank sentral. Yang pertama, proses kebijakan yang lambat, di mana keputusan bank sentral sering memerlukan waktu yang panjang karena harus melalui analisis ekonomi dan pertimbangan politik sehingga efeknya tidak langsung terasa. Yang kedua, tidak selalu tepat dalam kebijakan moneter. Artinya, prediksi kondisi ekonomi bisa meleset, sehingga kebijakan seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga kadang justru memperburuk situasi ekonomi. Yang ketiga, ketergantungan pada data dan asumsi ekonomi. Kebijakan bank sentral sangat bergantung pada data statistik yang bisa saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Oleh karena itu, bank sentral itu sendiri harus memastikan bahwa data yang diterima itu adalah akurat atau masih data yang terbaru.
Yang keempat yang menjadi kelemahannya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Karena bersifat independen, terkadang masyarakat sulit untuk memahami atau mengawasi keputusan yang diambil oleh bank sentral tersebut. Yang kelima, menjadi bank bagi bank umum atau lender of last resort. Artinya, bank sentral berfokus pada kestabilan moneter, bukan langsung menciptakan lapangan kerja ataupun mengatasi kemiskinan. Dan yang terakhir, rentan terhadap tekanan politik. Meskipun disebut independen, dalam praktiknya, bank sentral bisa mendapat tekanan dari pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan-kepentingan politik. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan peranan dari bank sentral tersebut? Yang pertama, meningkatkan independensi bank sentral, artinya memberikan kebebasan dari investasi politik, intervensi politik agar kebijakan moneter dapat dibuat berdasarkan kondisi ekonomi, bukan kepentingan pemerintah. Yang kedua, perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Kerjasama yang baik membantu sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter sehingga hasilnya lebih optimal bagi stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai bank sentral penting untuk menghadapi dinamika ekonomi global dan juga kemajuan teknologi keuangan. Yang keempat, meningkatkan sistem keuangan yang transparan. Publikasi laporan kebijakan moneter dan komunikasi terbuka kepada masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank sentral. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital dan sistem pembayaran modern. Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui inovasi digital seperti QRIS, BI Fast, dan Bank Sentral Digital Currency CBDC. Yang keenam, memperkuat fungsi pengawasan dan regulasi perbankan. Memastikan bahwa bank umum beroperasi secara sehat dan mematuhi ketentuan agar stabilitas sistem keuangan dapat tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, di mana melakukan intervensi di pasar valuta asing dan menerapkan kebijakan suku bunga yang tepat agar inflasi dan nilai tukar tetap terkendali. Apa manfaat kebijakan moneter bagi sebuah negara? Ada beberapa manfaat dari kebijakan moneter untuk bagi sebuah negara, yaitu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai mata uang dalam perdagangan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Yang keempat, mengurangi pengangguran yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, menstabilkan sistem keuangan, dan yang terakhir mendukung kebijakan fiskal pemerintah. Ada beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan moneter. Yang pertama, keterlambatan efek kebijakan. Dampak dari kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga atau jumlah uang yang beredar tidak langsung terasa. Butuh waktu berbulan-bulan sehingga mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dampak yang kedua adalah koordinasi yang lemah dengan kebijakan fiskal. Jika kebijakan moneter dan fiskal atau anggaran pemerintah tidak sejalan, hasilnya bisa saling menyiadakan atau bahkan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Dan yang ketiga, ketergantungan pada kondisi global. Fluktuasi nilai tukar, harga komoditas dunia, dan kebijakan negara lain dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan dalam negeri. Struktur pasar keuangan yang belum efisien. Jika sistem perbankan dan pasar keuangan belum berkembang baik, transmisi kebijakan moneter, misalnya penurunan suku bunga, tidak berjalan lancar ke sektor lainnya. Yang kelima, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah. Bila masyarakat atau pelaku usaha tidak percaya pada bank sentral, masyarakat mungkin tidak merespon kebijakan moneter seperti yang diharapkan. Yang keenam, tekanan politik dan kepentingan pemerintah.
Terkadang kebijakan moneter dipengaruhi oleh tekanan politik dalam jangka pendek, bukan pertimbangan ekonomi jangka panjang, sehingga efektivitasnya dapat menurun. Dan hambatan yang terakhir adalah ketidakstabilan ekonomi makro. Inflasi yang tinggi, utang besar, atau krisis ekonomi dapat membuat kebijakan moneter sulit diterapkan secara efektif. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang bank sentral dan juga kebijakan-kebijakan eh, moneter. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang tidak berkenan di dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih.